Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Rivanista. Masih di sudut edukasi, belajar mudah dan menyenangkan. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan dari buku ISPS Matematika untuk SD atau MI kelas 4 ya. Yang mana buku ISPS ini cukup menarik kalau menurut saya, karena di sini terdapat ringkasan materi yang mudah dipahami dan tentunya latihan-latihan soal yang cukup menantang ya buat anak-anak sekalian kerjakan. Di samping itu di akhir bab pasti ada soal-soal latihan ulangan ya. Di samping setiap babnya pasti setelah satu pokok bahasan dia akan diberikan latihan ya. Di akhirnya juga dikasih latihan ulangan, di mana latihan ulangannya itu ada dua ya, ada dua latihan ulangan dengan tentunya paket 1 dan paket 2. Oke, untuk yang paket 1 ini akan kita bahas bab 8 pengolahan data ya. Dimana kemarin untuk latihan ulangan bab 8 paket 1 sudah kita bahas. Sekarang akan kita lanjutkan untuk latihan ulangan bab 8 paket 2. Ini mengenai pengetahuan menjelaskan dan menyajikan data dalam bentuk diagram batang. Oke, langsung saja kita ke bagian A ya. Ini nomor 1. Perhatikan tabel berikut untuk menjawab soal nomor 1 dan nomor 2. Jadi tabel ini untuk menjawab soal nomor 1 dan nomor 2 ya. Jadi ada data olahraga kesukaan siswa kelas 4. Ini jenis olahraganya ada sepak bola, bulu tangkis, basket dan juga voli. Dimana siswa kelas 4 itu banyak siswa yang suka sepak bola ada 18, yang suka bulu tangkis 6, yang suka basket ada 8 dan yang suka voli ada 8. Oke, kita langsung ke nomor 1. Olahraga yang paling sedikit disukai siswa adalah, nah ini berarti termasuk dalam menafsirkan ya. Sekali lagi kemarin kita sudah bahas materinya tentang membaca dan menafsirkan data dalam bentuk tabel. Bisa dilihat di materi ya, di materi matematika SD di playlist di channel ini ya. Demikian juga untuk pembahasan soal-soal lainnya juga bisa dilihat di playlist pembahasan ISPS Matematika untuk kelas 4. Oke. Jadi olahraga yang paling sedikit disukai siswa adalah, kita lihat. Jadi kita tentukan dulu paling sedikit berarti jumlah siswanya yang paling sedikit ya. Ini ada 18, 6, 8, 8 berarti yang paling sedikit adalah 6. Maka kita lihat olahraganya apa? Oh, olahraganya bulu tangkis, berarti yang paling sedikit disukai siswa adalah bulu tangkis. Nomor 1 jawabannya yang B, bulu tangkis. Lanjut ke soal nomor 2. Selisih banyak siswa yang menyukai bulu tangkis dan sepak bola adalah selisih. Berarti kita lihat antara bulu tangkis dan sepak bola. Yang menyukai bulu tangkis ada 6, yang menyukai sepak bola ada 18. Berarti selisihnya 18 dikurangi 6 ya. 8 dikurangi 6 2, 1 tinggal turun. Berarti hasilnya adalah 12 ya selisihnya. Kalau dicoret-coret ini bisa kita lihat di sini 8 kurangi 6 2. Satunya karena tidak ada puluhannya berarti langsung turun, hasilnya adalah 12. Maka jawaban untuk nomor 2 adalah yang C. Lanjut ke soal nomor 3. Ini ada data ya. Perhatikan data nomor sepatu beberapa siswa kelas 4 berikut. Ada 30, 32, 30, 34 dan seterusnya sampai 34 ya. Tabel yang tepat sesuai data di atas adalah, kalau kita memiliki data kemudian diminta membuat data tersebut dalam tabel, langkah-langkahnya itu kita urutkan terlebih dahulu. Untuk mengurutkan berarti kita lihat data terkecil dan data terbesar. Ketemu data terkecil, data terbesar, kemudian kita urutkan ya. Setelah kita urutkan, kita cek jumlah datanya sesuai apa enggak. Ini kita lihat datanya ada berapa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
10 kali 3 berarti 30 ya. Banyak datanya ada 30. Nah, banyak data ada 30. Setelah itu setelah kita urutkan, kita kelompokkan ya. Data yang sama kita kelompokkan. Itu cara membuat tabel ya. Bisa dilihat juga di materi matematika SD di playlist ya, caranya seperti apa ya. Kita langsung membahas di sini. Berarti yang sesuai. Nah, ini kita lihat di sini dari pilihan gandanya aja. Ini yang paling kecil adalah 30 ya. Paling kecil 30. Kita lihat 30-nya banyak siswanya ada berapa? 1 2 3 4 5 6 7. 30-nya ada 7 ya. Karena tidak kita buat tabel, maka kita lihat langsung aja di pilihan ganda. Yang A betul 30-nya 7, B betul 37, C jelas salah, berarti jawabannya antara A, B, dan ini harusnya D ya, bukan C ya. Pantes kok ini kok ada B lagi, ini harusnya D, maaf. Nah, yang D ini juga betul. Nah, setelah kita lihat data 30, sekarang kita lihat yang 31 jumlahnya ada berapa. Berarti ini tadi sudah tidak masuk, yang ini ya kita eliminasi. Nah, sekarang yang 31 datanya ada berapa? 1 2 3 4 5. 31-nya ada 5. Nah, berarti yang A cocok. Yang B ya salah karena 31-nya adalah 6. Yang D juga cocok. Sekarang kita lihat, berarti yang B nya kita eliminasi. Nah, berarti jawabannya antara A dan D. Sekarang 32 nya kebetulan sama 5 ya. Yang beda 33 nya juga sama, 34 sama. Lah, ini cara mempermudah ya dalam mengerjakan. 35 yang dilihat sekarang, karena ini ada 3 ada 4, mana yang betul? 35 1 2 3 ya. 35 nya ternyata hanya ada 3, berarti jawaban yang paling tepat untuk nomor 3 adalah yang A. Sekarang nomor 4. Berikut data banyak siswa kelas 3, 4, dan 5 SD Merah Putih ya. Ini kelas 3 nya ada 32, 4 nya belum, 5 nya 36. Oke, jadi jika jumlah seluruh siswa kelas 3, 4, dan 5 ada 102 orang, banyak siswa kelas 4 adalah O. Jadi total atau keseluruhan datanya 102, maka kita bisa menghitung banyak siswa kelas 4. Oke, mungkin di sini kita coret-coret sedikit ya. Oke, dari sini banyak siswa yang kelas 4. Banyak siswa kelas 4. Itu berarti sama dengan total data atau keseluruhan siswa ya, dikurangi dengan banyak siswa kelas 3 ya. Siswa kelas 3 ditambah dengan siswa kelas 5 ya. Nih ya. Nah, ini coret-coret kayak gini ya. Nah, berarti untuk siswa kelas 4 tadi banyak datanya, totalnya adalah 102. Berarti sama dengan 102 dikurangi dengan siswa kelas 3-nya ada 32 ditambah dengan siswa kelas 5-nya ada 36. Nah, sama dengan 102 dikurangi 32 ditambah 36, 6 tambah 2 8, 3 tambah 3 6. Berarti sama dengan 102 dikurangi dengan 68. Oke, 102 dikurangi dengan 68, bisa kita coret-coret ya. Itu hasilnya adalah 34 ya. Jadi banyak siswa kelas 4 itu jumlahnya ada 34. Oke, jadi jawabannya adalah yang C, 34 orang. Lanjut ke soal nomor 5. Perhatikan data hasil penjualan ikan mujair dalam waktu 1 bulan berikut ya. Ini ada data, kemudian ditanyakan diagram batang yang tepat sesuai data pada tabel di atas. Nah, kita lihat di sini berarti minggu pertama itu ada 11 kg. Nah, kita lihat yang A cuman ada 10 ya minggu pertama, berarti salah. Harusnya ada
11. Ini juga ada 10. Ini yang C, ya ini betul karena di tengah-tengah ya, antara 10 dan 12 itu ada 11. Oke, yang C masuk yang A, sama B kita eliminasi ya. Yang D, kita lihat untuk yang D. Oh, yang D juga masuk. Nah, sekarang minggu kedua itu ada 9. Yang D, oke, yang A, yang C kita lihat. Oh, yang C sudah salah karena minggu kedua harusnya 9, ini minggu kedua cuman 8 ya. Maka jawaban yang paling tepat langsung ketemu di sini adalah yang D ya. Diagram batang yang sesuai. Jadi kita cocokkan aja, minggu pertama ada 11. Oke, betul, minggu kedua ada 9 kilo. Ya, 9. Minggu ketiga ada 12. Cocok. Minggu keempat ada 13 ya. Di sini ya 13. Ya, itu jawaban untuk nomor 5. Sekarang nomor 6 ini ada, perhatikan diagram batang berikut untuk menjawab soal nomor 6 sampai 8. Oke, di sini ada data pekerjaan orang tua siswa kelas 4, ada yang PNS, pedagang, karyawan swasta dan juga dokter. Ya. Oke. Untuk pertanyaan yang nomor 6, sebanyak 10 orang siswa pekerjaan orang tuanya adalah 10. Berarti kita lihat yang datanya 10 lah. Ini berarti pekerjaannya sebagai PNS. Nomor 6 jawabannya yang A. Nomor 7, selisih banyak jenis pekerjaan orang tua siswa yang paling banyak dan paling sedikit. Paling banyak berarti kita lihat diagram batangnya yang paling tinggi ya, ini karyawan swasta. Kemudian paling sedikit ini adalah dokter. Nah, ditanyakan selisih banyaknya, berarti yang sebagai karyawan swasta ada 14, sebagai dokter ada 4, berarti 14 dikurangi 4, hasilnya adalah 10 ya. Jawabannya nomor 7 adalah 10 orang. Selisih banyak jenis pekerjaan orang tua siswa yang paling banyak dan paling sedikit adalah tadi yang karyawan swasta ada 14, yang dokter ada 4, berarti 14 dikurangi 4 jawabannya adalah 10. Sekarang nomor 8, jumlah seluruh siswa kelas 4 adalah, nah jumlah seluruh siswa berarti kita tambahkan aja keseluruhan pekerjaan orang tua di sini. Yang PNS ada 10, yang pedagang ada 12. 10 tambah 12 berarti 22. 22 ditambahi dengan yang karyawan swasta ini 14 ya. 22 ditambah 14 hasilnya adalah 36 ya. Oke, 36. Kemudian ditambah lagi dengan yang pekerjaannya sebagai dokter 4, berarti 36 tambah 4 hasilnya adalah 40. Maka jumlah seluruh siswa kelas 4 adalah 40 ya. Jawabannya yang D, 40 orang. Lanjut ke soal nomor 9. Perhatikan diagram batang nilai ulangan harian matematika siswa kelas 4 untuk menjawab soal nomor 9 dan 10. Nah ini nomor 9, jika jumlah seluruh siswa ada 60 orang, banyak siswa yang mendapat nilai 95 adalah, oke kita coret-coret terlebih dahulu untuk nomor 9. Jadi seluruh siswanya ada 60 orang, maka yang mendapat nilai 95, nah kita tahu nilai 95 berarti sama dengan, ini totalnya dikurangi dengan yang mendapatkan nilai 65 ditambah dengan yang mendapatkan nilai 70 sesuai dengan diagram batang ya, ditambahkan dengan yang mendapatkan nilai 75 ditambah yang mendapatkan nilai, langsung aja saya tulis nilainya aja ya, atau N gini aja, yang mendapatkan nilai 80 ditambah yang mendapatkan nilai 85 ditambah yang mendapatkan nilai 90 ditambah yang mendapatkan nilai 100, berarti sama dengan total jumlah siswanya itu ada 60 orang ya. Jumlah siswanya ada 60 orang, berarti 60 dikurangi dengan yang mendapatkan nilai 65. Kita lihat dari diagram batang ada 8 ditambah yang mendapatkan nilai 70 ada 9 ditambah yang mendapatkan nilai 75 itu ada 12 ditambah
Ini ya, dari sini ya. 75 ada 12, 80 ada 8 orang. Nah, ditambah 8, ditambah 85 ada 6 orang. Ditambah yang nilai 90 ada 9 orang ya, ini di sini 9 orang. Kemudian ditambah yang dapatkan nilai 100 ada 5 orang. Berarti di sini sama dengan 60 dikurangi, kita tambahkan aja 8 tambah 9 17 ditambah ini ya Berena ya. Ini 12 ditambah 8 itu 20 ditambah dengan 15 ditambah 5 atau sama dengan 60 dikurangi dengan 17 tambah 20 37 ditambah dengan 20 atau sama dengan 60 dikurangi 57 ya. Ya. Berarti hasilnya adalah berapa? 3 orang. Jadi yang mendapatkan nilai 95 adalah 3 orang. Maka untuk nomor 9 itu jawabannya adalah yang D ya. Oke ya, nanti bisa dicek lagi ya. Harus teliti dalam perhitungan ya. Oke, lanjut soal nomor 10. Selisih banyak siswa yang memperoleh nilai tertinggi dan terendah adalah, nah nilai tertingginya berarti ya ini ya, yang dapat nilai 75 itu ada 12 orang, sedangkan nilai terendahnya ya yang memperoleh nilai tertinggi dan terendah, maaf salah ya, jadi pemahaman soalnya harus kita lebih jeli lagi. Selisih banyak siswa yang memperoleh nilai tertinggi dan terendah. Oke, jadi yang mendapatkan nilai tertinggi itu berarti adalah 100. Yang mendapatkan nilai 100 itu ada 5 siswa, sedangkan yang mendapatkan nilai terendah berapa? Nilai terendah adalah 65 itu 8 siswa. Maka selisih banyak siswanya adalah 8 dikurangi dengan 5 ya. 8 dikurangi dengan 5 hasilnya adalah 3 orang ya. Jawabannya adalah yang D, 3 orang ya. Jadi kita harus memahami kalau ada soal-soal seperti ini ya, jangan sampai salah, karena biasanya itu selisih banyak siswa yang terbanyak ini ya. Biasanya kalau kita lihat diagram batangan itu, kita lihatnya hanya yang paling tinggi sama yang paling rendah. Ya, selisihnya berapa? Nah, yang paling banyak siswa yang mendapatkan nilai sama yang paling sedikit banyaknya siswa itu mendapatkan nilai berapa? Banyak pertanyaan gitu. Jadi paling banyak siswa mendapatkan nilai berapa, terus paling sedikit siswa mendapatkan nilai berapa, dan berapakah selisihnya. Nah, itu biasanya seperti itu. Tapi ini soalnya beda. Jadi kita harus memahami lagi, jangan sampai salah dalam memahami soal. Oke, mungkin ini dulu pembahasan untuk latihan ulangan bab 8 paket 2 yang bagian A. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk belajar bersama ya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.